Selamat pagi Pak Asop. Pagi bro, gimana? Sehat alhamdulillah. Oh pasti sehatnya. Segar. Sekali segar, Ya. luar biasa mantap. Pagi Bang Deskar. Ya pagi bang. Sehat selalu. Ya bang, tetap semangat. Pagi. Pagi, selamat pagi, pam. Kita berada di Kota Padang, tetap semangat, luar biasa. Mantap. Dengan ucapannya sama. Allah. Allah, marinir. Marinir. Pagi. Pagi, semangat. Bapak. Pagi Bapak. Pagi. Udah seger nih Bapak? Lurus otot. Siap. Datang dulu acara resmian. Siap Bapak. Tentunya bersama Ibu. Iya, boleh kita ajak bersama-sama Bapak dan Ibu kita berfoto ke dalam dulu di booth kita. Iya, kita foto bersama. Ya. 1, 2, dan 3. 3. Siap. Kebetulan yang dioperasi. Oh, bapaknya izin. Namanya Alhamdulillah Bu ya. semoga sembuh, semoga bisa bersama lagi, kerja lagi dan bisa boncengan lagi motor bu ya. Bu izin operasi matanya apa? Katarak. Yang dioperasi sekarang. Siap Bapak. Senang banget ada di peresmian rumah sakit apa tuh Bu? Eye Center. Semoga masyarakat yang terlayani banyak. Amin. Masyarakat puas ya Bu. Manfaat masyarakat banyak ya Pak ya. Siap, izin. Kita berada di ruang tunggu rumah sakit Mata Padang Eye Center. Center ya. Keren. Khatib Sulaiman. Siap. Surau ya, surau masjid. Surau istilah sininya Pak, istilah daerahnya Pak. Kita mungkin surau lebih kecil dari masjid. Iya lebih kecil Pak. Kalau masjid itu kan bisa salah. Luar biasa. Ini merupakan sebuah kebanggaan ya bagi kita di Sumatera Barat. Pak Kunto bisa hadir mengunjungi rumah sakit terbaik si mata kita di Sumatera Barat. Ini rumah sakit pertama untuk mata, khusus mata di Padang ya Pak? Yang besar ini. Oh, yang besar. Sebelumnya ada tapi kecil, tapi yang Oh. terbesar ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Pak. Terima kasih. Siap. Bu, gimana setelah masuk ke ruang operasi? Alhamdulillah alatnya canggih. Harapannya bisa banyak menyembuhkan katarak. Siap. Oh iya tadi ada operasi katarak katanya Bu? Ada operasi katarak. Siap. Jadi hari ini gratis ya Bu ya untuk masyarakat? Hari ini
Iya, karena bertepatan dengan peresmian Eye Center ini. Siap. Terima kasih Bu, izin. Wah, Bapak sudah berjalan cepat sekali. Siap, masuk. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Rencana surau ini akan kita gunakan tempat ibadah karyawan, pasien dan keluarga pasien, para medis dan medis dalam menunaikan salat lima waktu. Kemudian penyelenggaraan Jumatan karena cukup jauh keperluan transportasi mungkin kembali ke tempat, sehingga di sini akan dijadikan tempat Jumatan yang berat. Kemudian juga dan rohani keluarga pasien dan keluarga pasien, dan memungkinkan nanti kita akan mengajak anak-anak karyawan untuk mengaji di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, seharusnya bukan saya menyampaikan itu. Saya rasa bangga hadir di tengah-tengah para pejuang kesehatan yang berdampak kepada kekuatan pertahanan nasional sesuai tujuan saya keliling, yang mana meyakini bahwa masyarakat kita kuat, ya pertahanan kuat. Sesuai pada profesi bidang masing-masing, saya juga butuh profesi lain untuk menguatkan kawasan. Jadi ini salah satu bentuk integratif kita di dalam satu pembangunan yang dimana kita kadang suka diminta segera, tapi koordinasinya harus bersama. Jadi saya mendatangkan diri ke daerah-daerah untuk membangun komunikasi yang lebih intens. Kalau kita bicara tidak mendatangkan itu rasanya di era saya seperti saudara-saudara depan saya ini nggak marem orang Jawa bilang. Karena di sini kita akan muncul yang namanya toleransi, kita akan muncul yang namanya empati, kita juga akan muncul yang namanya simpati, dan juga kita mendapatkan ide referensi yang sama. Kalau sekarang pakai WA kayaknya tidak dapat seksil. Hanya kalau tadi bahasanya touring, sebetulnya nggak touring. Saya silaturahmi, tapi sambil bermotor, betul ya ya. Jadi bahasanya enak didengar. Touring itu bahasa voice-nya aja gitu. Kemudian yang kedua, sekali lagi ucapkan selamat kepada niat yang tulus, niat yang hebat buat saya. Kemudian pengakuan yang memang harus dimulai dari anak negeri sendiri. Kalau kita sendiri tidak berani untuk memuji anak negeri sendiri, berarti kita sudah meredupkan kemampuan dan kapasitas kita sendiri. Apapun alasannya, kalau kita sudah berani menghargai kita sendiri, produk kita sendiri, kemudian nilai yang kita dapat karena dari kebersamaan itu sendiri, rasanya saya pun bangga. Yang saya rasakan, Assalamualaikum Pak Buya. Kalau di sini, langsung serah terima kita mainnya. Oh iya. Jadi terima kasih bisa datang Gubernur. Ya, memang saya tunggu. Dan saya juga kesini bilang saya pulang kampung.
Jadi saya selalu membawa pesan komunikasi intens, komunikasi masyarakat yang berujung pada suatu nilai. Karena saat ini kita sekarang sudah hampir orang tidak mau berkomunikasi yang produktif. Jadi ada ego-ego sektoral dan akhirnya muncul gap-gap sosial yang ada di lingkungan kita sendiri. Jika kita kadang kesannya suka membangun komunikasi eksklusif, padahal sebetulnya teriakan bawah ini nggak nyampe. Di Facebook mana-mana ya, harus ada yang turun. Semakin kita ke atas, katanya semakin menurun. Nah ini saya lah, ajak teman-teman, yuk kita turun. Kita yang memediasikan komunikasi. Sebetulnya kita semua orang hebat semua. Tapi karena kita tidak mau pernah berkomunikasi, ya akhirnya terjadi pemisahan sosial di situ. Akhirnya selalu ada kepentingan-kepentingan yang menurut saya kadang juga menjadi potensi-potensi clash sosial. Keamanan itu dapat, jadi pertahanan itu kuat karena semua aspek seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya selalu buat misi ini sulit kemana-mana dan implementatif apa yang menjadi prioritas kebijakan kepala daerah. Jadi kepala daerah harus kita support untuk berani melakukan keputusan kebijakannya tanpa ada hambatan-hambatan yang kadang tidak terlalu penting. Dan itu aja, terima kasih semua buat kita sehat, selalu dapat lindungannya, selalu dapat keberkahannya, selalu dapat kemudahannya, dan selalu mendapat ada solusinya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semangat yang disampaikan tadi maka untuk menghadirkan amanat yang punya tantangan masyarakat yang tadinya diharapkan meningkatkan ketahanan kita bersama rakyat. Sehingga mungkin itu yang disebutkan oleh beliau untuk kita semua karena bangsa akan kuat ketika pemimpinnya dengan rakyatnya menyatu. Dan ini sudah dibuktikan dari banyak lintasan dan bukti-bukti sejarah yang dibangun untuk kehidupan bangsa dan negara ini. So, ketika jauh dari rakyat, maka justru masalah yang ada tidak bisa diselesaikan dan menjadi ruang dan peluang bagi orang-orang yang memang punya niat tidak baik untuk bangsa yang kita cintai ini. Jadi, terima kasih Pak Mental, Ibu, saudara Ibu, rombongan, dan terima kasih kepada kita semua dan selamat untuk Padang Ria Center yang luar biasa. Resmian suraunya Surau Basirah resmikan oleh Panggung Wilhan 1 luar biasa ya. Karena surau ini lebih dalam artinya daripada persoalan karena mereka yang minatnya lebih surau seperti musyawarah. Jadi sejarahnya, historisnya biar mana surau ini lebih dulu daripada Islam masuk gitu. Minangkabau dikatakan bahwa dulu digunakan surau ini untuk tempat berkumpulnya kaum muda di surau. Sehingga ketika Islam masuk, muda masuk. Sehingga surau dijadikan markas Islam untuk belajar dan timbullah situ karakter yang terdiri dari surau. Maka seperti saya sampaikan tadi bahwa Minang kembali ke surau, maka kembali ke asal. Bahwa pengajaran karakter Minang itu mulai dari surau. Kemudian Nur Basirah ini kan masyarakat. Ya, Nur Basir melihat, tapi kalau Basirah lebih luas batinnya melihat sendiri. Maka dengan Nur pancara masa hati sejalan dengan waktunya pada center hati kami untuk mata Anda. Jadi batin diabarkan ini untuk pelayanan kami. Jadi memang cara Solo ini akan menjadi bagian dari sistem pengobatan di rumah sakit pada center. Insya Allah ke depan. Izin Pak Guru, Bapak dan Ibu, kita saksikan bersama-sama
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Lejen TNI Kunto Arfibowo menandatangani prasasti diresmikan ya Surau Nur Basyirah. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mayaldi untuk dapat meresmikan juga. Kelihatan banget gak sabarnya lagi. Disaksikan bersama-sama oleh komisaris dan juga direktur dan direksi di Padang Center. Baik, mohon izin kita foto bersama sudah. Baik, mohon izin Bapak, Pak Gubernur dan Pak Kunto kita izin pandu 1, 2, 3. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu inilah Surau Nur Basyirah resmi. Bersama-sama kita saksikan, lanjutkan foto bersama. Ini nanti Pak Kunto bersama direksi. Yang di sebelah sini saja nanti langsung. Iya. Baik, betul. Dr. Eksan boleh kita foto dulu? Keagamaan kita tentunya. Baik, Bapak dan Ibu selanjutnya Dr. Heksan atau Pak Dr. Joni boleh. Bapak Kunto dan juga rombongan berkenan kita melewati peninjauan cek mata gratis program dari Padang Center yang telah kita siapkan di admisi tentunya. Bapak dan Ibu, oke silakan dulu, silakan. Rekan-rekan di media ada lagi yang mau wawancara dulu? Boleh, silakan. Ya, season 1 kita. Riko, ada. Pelantikan lamaran ini. Yang bupati. Oh iya. Itu kayak biar soalnya tuh. Loh, mana pada ikut yang punya lakon nih? Yang ini yang ditanya bukan saya. Saya mendampingi. Tanggapannya Pak dengan adanya Presiden Surau Basyirah seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi di pengantar bahwa ini media yang bagus di tengah-tengah kesibukan masyarakat yang menjadikan satu nilai produktif bersharing ide dan segala macam. Dan ini bagusnya itu yang buat saya pertama secara fungsi, dan yang kedua tata ruang yang kita nggak nyangka di dalam rumah sakit ya benar-benar diniatkan menjadi dekor yang bagus. Yang ketiga itu tadi disampaikan sama Pak Direktur, membiasakan kembali, mengedukasikan kembali, menghabitkan, membiasakan kembali suara menjadi sarana mental batin hati melalui metode-metode kajian, masih dan segala macam sambil menunggu orang yang sakit itu menurut saya ide yang paling keren ya, karena memang kalau tidak mulai ini, kalau nggak kita paksakan atau mungkin berani memulai suatu hal yang lama menjadi satu yang modern kan sebetulnya kita juga yang menghilangkan tradisi di situ. Itu dari saya. Pak, ini alasannya Pak. Nanti aja, Bro. Oh, nanti aja. Ah iya. Siap. Sudah. Apa dokter? Nanti saya nanti aja habis terakhir. Jauh bagus, mengkaitkan itu jauh bagus. Untuk baca itu untuk kacamata sesuai dengan umur. Plus berarti? Plus berapa Bu? Kemarin tuh 0,5. Dulu berapa umurnya? Dulu 134 ya, 175 dulu. Sekarang tambah datang. Berarti normal ya dok ya? Iya. Tambah datang ke plus ya? Iya. Saya juga udah plus loh. Lihat jauh bisa, lihat dekat nggak bisa ya? Iya. Melihat yang warna-warna masih bisa ya dok ya? Warna ada gambarnya Pak Karno, Bung Hatta. Masih jelas ya Biasanya ibu ini. yang dekat-dekat dan kelihatan. Jauh baru lihat. Kalau yang jauh lihat warna, yang dekat lihat tebal tipis tuh. Nah itu dia. Itu ya. Penting ibu bisa bedain mana yang tebal, mana yang tipis, mana yang warna-warna tadi ibu ya. Lu asli di sini aja kota sini. Ini di sini.
Sebelah. Wah, bahagia dong dekat rumah. Iya. Iya. Tetangga. Harganya juga ada tetangga. Gratis tuh, sampai seterusnya udah ngomong gratis tuh sebelahnya.